Gini, dia mempermasalahkan masalah perempuan, masalah Zaid bin Haritsah lah, masalah perempuan, pokoknya masalah perempuan gitu. Ketika saya tanyakan, kenapa Tuhan kamu minta jatah 32 perempuan perawan? Terus di Amsal 23, kenapa itu? Ya, wanita pesundal, lubangnya seperti sumur yang sempit. Ini Tuhan pernah icip sundal rupanya. Aduh. Ini saya baru lihat. Guys, tap layar guys, kita cari bantu anak-anak Bang ini. Nandar tap layar situ ya. Teman-teman ya, tugas saya udah selesai gitu. Sampai argumentasi Bang Nandar ya saya bawakan. Berarti Yesus menuhankan iblis karena 3-0 iblis menang dari Yesus di situ. Pertama kan dia dibawa Yesus kan dibawa tuh ya ke bait bubungan kan, ke bait Allah di atas bubungannya kan kayak gitu. Iblis membawa Yesus menaati, terus Yesus menuruti kan. Tunduk dia dengan iblis sehingga dia bisa dibawa iblis satu kali udah ya. Habis itu ya Yesus dibawa lagi ke atas bukit Bang Nandar. Setelah dibawa ke atas bukit kan udah 2-0 dia. 2-0 dibawa iblis. Terus yang terakhir kata Edis, iblis kan kabur karena iblis tidak mau menuruti perintah Yesus, tidak mau menuhankan Yesus. Kata Edis, ya betul, berarti lebih pintar iblis daripada kalian. Iblis aja kagak mau menuhankan Yesus lah, kau kenapa malah menuhankan Yesus? Berarti lebih pintar iblis daripada kalian gitu. Kalian lebih botol. Malu dia. Tapi Ustadz Yusuf, coba dilihat dengan cermat ya, Lukas 4 sama Matius 4. Ternyata iblis ini bekerja sama dengan Roh Kudus loh. Coba lihat tuh. Bukan hanya 4 nomor berapa? Ya sama aja. Lukas 4 itu kan paralelisasinya dengan Matius 4. Coba lihat tuh, coba Lukas 4. Itu iblis bekerja sama dengan Roh Kudus loh. Coba lihat. Apakah iblis Yesus dengan penuh Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, iblis kerjasama dengan Roh Kudus memang. Iya betul. Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Enggak Bang Nandar, saya puas balin Edis malam ini. Agak kan sesuai definisi dia juga ya. Gara-gara dia memaksakan Nabi Muhammad itu disebut Rob. Oke, kita ambilkan definisinya. Yang namanya menuhankan berarti menuruti dan menaati serta menyerahkan tunduk patuh ya. Kan kayak gitu. Artinya menuhankan. Berarti di sini Yesus menuhankan iblis. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua Bang Nandar, yang kedua itu di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Di situ Paulus pun ngaku setara dengan Bapa yang di sorga. Jadi selain Yesus menuhankan iblis, Kristen sekarang tidak menuhankan Yesus, malah menuhankan Paulus sekarang mereka. Benar-benar kata Yesus di dalam Matius berapa itu, jangan kau memanggil Bapapun, jangan kau memanggil siapapun Bapa, baik di langit maupun baik di bumi maupun di langit. 1 Korintus 4:15 tuh. Karena hanya ada satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Ternyata nama Bapa itu Paulus. Kata si Paulus, akulah Bapamu. Kata-kata Edis, itu bukan seperti Bapa yang di sorga gitu. Bukan katanya. Ya saya bilang aja sama Edis, itu Paulus ngaku Bapa. Kau nggak usah lebih hebat daripada Paulus. Gak perlu kau ubah kitab-kitab kau. Pusing sendiri dia. Iya, makanya teman-teman ya, nanti kalau misalnya mereka gini loh, si Edis ini kan si Edis ini perlu dikanter. Karena kenapa? Kalau nggak dikanter ya banyak muslim awam naik, nggak ada pembanding. Makanya saya Ustadz Yusuf itu sebagai pembanding loh. Ternyata ada tandingannya gitu loh. Begitu teman-teman ya. Dia memang penghujat. Cuma kalau penghujat kita biarkan, tidak ada pembanding, nanti
muslim-muslim yang awam bingung. Makanya kita hadir untuk mengkanter. Nah, betul. kalau betul kayak gitu. Sedikit Bang Nandar, saya mau menyampaikan mungkin teman-teman saudara-saudariku yang muslimnya yang melive-kan dimanapun ya, di tempat Bang Nandar atau di tempat saya maupun di YouTube saya ya, teman-teman muslim ya, meskipun saya tidak masuk ke tempat Edis itu dia tetap menghujat, ingat itu ya, meskipun saya tidak masuk ke tempat Edis itu tetap menghujat di roomnya. Bukan berarti kita itu membiarkan penghujat ada di panggung debat lintas agama, bukan ya. Tetapi kita wajib ya, berkewajiban sebagai muslim untuk meluruskan dan menjawab apa yang dia tuduhkan. Saya saja dan Bang Nandar atau muslim manapun itu nggak bisa mengontrol mulutnya Edis, itu nggak bisa gitu ya. Gak bisa, dia mau hujat itu kan mulut nggak bisa kami kontrol gitu. Tetapi ya dibalik itu kita perlu jawab dan memberikan perbandingan yang terbalik dari apa yang dia tuduhkan gitu. Bukan berarti kita kasih panggung dengan penghujat. Kalaunya kita tidak menjawab, kita malah lebih berdosa gitu. Nah kalau kita mau menjawab, itu sudah konsekuensi dan resiko kita untuk apa? Mendengarkan omongan dia. Jadikanlah omongan dia itu sebagai bahan ujian dan penguji kesabaran untuk muslimin dan muslimat yang menonton gitu. Jadikan kesabarannya sebagai ujian keimanan bagi kita. Memang Allah Subhanahu wa taala itu ya teman-teman menciptakan yang satu baik, yang satu tidak baik gitu, berpasangan, yang satu sesat, yang satu benar, agar Anda yang menonton tinggalkan yang sesat, terus ikuti yang benar. Silahkan tinggal Anda yang memilih gitu. Dan bersabarlah dalam hal itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu ya. Sabar kuncinya, mendengarkan mulut dia gitu. Yang penting kita jawab dan kita berikan perbandingan terbalik gitu apa yang telah dikatakan oleh Edis, bukan kita kasih panggung. Jadi seperti itu. Betul. Karena banyak juga muslim yang tadinya tidak tahu saya, banyak juga muslim yang tadinya tidak tahu pembanding, akhirnya tahu, oh ternyata ada Ustadz Yusuf, oh ternyata ada Nandar. Coba kalau kita tidak mengkanter, apa yang kemudian terjadi kepada muslim awam yang naik. Nah setelah kita mengkanter, otomatis mereka jadi tahu jawabannya. Iya kan? Ketika kita memberikan jawaban atas subhat mereka, atas subhat si Edis, jadi tahu kan ternyata Yesus juga mentaati iblis, Yesus juga ikut kepada iblis. Bahkan coba dari padang gurun ke bait suci itu jaraknya jauh loh. Saya mau tanya sama Ustadz Yusuf nih, dengan cara apa iblis membawa Yesus? Karena Yesus sedang kelaparan 40 hari. Gini Bang Nandar. Saya tahu tuh jawabannya ya. Iblis dengan Yesus musuhan. Kalau musuh ya membawa musuhnya kayak gimana? Pasti diseret itu Yesus di kepala. Bawa ada. Kan kayak gitu. Pasti diseret itu di kepala oleh iblis kayak gitu. Tunduk patuh ya. Iya. Gara-gara Oten kalah debat mulu Ustadz Yusuf ya. Akun utama kena banned sampai tanggal 20 November. Akun kedua kena banned sampai tanggal 19. Akun ketiga sampai tanggal 22 November. Ini akun ketujuh ini saya live. Wah. Saking mereka itu ketakutan loh sama saya. Nggak ada debater Oten yang sanggup mengalahkan saya. Tapi syukur saya Bang Nandar, syukur alhamdulillah akun saya yang gede ini awet gitu. Awet akunnya. Aduh, akun saya tumbang. Kemarin akun juga tumbang ini akun. Ya. Tumbang. Ustadz Yusuf, mohon maaf ya buat teman-teman ya. Yang Bang Nandar kok nggak pernah live, berarti Anda nggak subscribe akun saya yang ini. Jadi akun saya utama, kedua, ketiga itu kena ban. Jadi teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Ke saya dulu nih, di follow ya. Iya tadi dari ya lanjut Bang Nandar. Aku tuh ada orang disabilitas, mohon maaf teman-teman ya, matanya mata dajal, ngajak diskusi, aku tuh nggak tega. Terus kalau mendengar dia masih pakai alat bantu gitu loh. Aku bukan teman-teman gini loh. Ada orang dajal, kalau dia disabilitas dajal,
ngajak diskusi sama saya. Aku gak tega aku, karena kalau kita lagi diskusi itu mematahkan argumentasi lawan dan menyerang mental lawan. Ini aku pernah diskusi sama anak Dajjal ya, Ustadz Yusuf ya. Karena kataku bilang, noise way, noise itu noise. Bang, ini alat bantu dengar, kata. Aduh, aku nggak sampai hati ya. Mau mendengarkan penjelasanku saja sampai pakai asisten Google dia, pakai alat bantu dengar, anjay. Oh iya, tahu. Iya. Tahu. Namanya mirip nama saya. Udahlah kamu tidur, cuci kaki, cuci tangan, ya udah lu istirahat aja, nggak usah debat daripada menjadi objek hujatan, objek ejekan, objek hinaan ya. Ini mohon maaf, mau debat pakai alat bantu dengar. Ya kadang ngomong udahlah kita memang harus menghormati ya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mohon maaf ya, saya nggak mau berdebat dengan Dajjal. Enggak, soalnya pasti nanti kita kalau lagi debat itu kan terpancing ya. Dajjal, takutnya gitu, takutnya menyakiti hati orang. Iya nggak? Kalau ini ya teman-teman, ini yang di tempat saya 4.000 tadi minta katanya sama Nathan tuh Bang Nandar aja nggak mau teman-teman. Nggak mau soalnya gak tega. Kan aku pernah diskusi satu kali sama dia. Kata saya, wey noise. Bang Nandar, mohon maaf ya, saya ini memang berkebutuhan khusus. Jadi kalau ini harus dengar suara, capek. Teman-teman, kalian gini loh. Aku heran dengan mereka, apa nggak ada polemikus oten yang normal gitu ya? Kok mereka tega-teganya mengandalkan Dajjal gitu loh. Nanti kalau jadi bahan hujatan kita yang disalahkan. Jadi cari aja yang normal lah, Bom ke, Joseph ke, RK ke, ya Edis ke, jangan Dajjal. Ya, kalian nih gimana sih? Mau dia jadikan bahan ejekan, jangan Dajjal, carilah yang ada tanduknya, ada iblisnya gitu kan. Ini Dajjal. Sekali lagi Ustaz Yusuf, biar rame ya, boleh. Boleh, silakan. Edis. Selalu Mi, terima kasih. Silakan Bang Nanda. Mohon maaf teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf, ingat saya nggak mau berhadapan dengan Dajjal. Kalau masa aku heran nih sama mereka ini, masa mereka dengan teganya ya menjadikan Dajjal sebagai benteng pertahanan loh. Mana Bom, mana si Joseph, mana si CP, sini open cam. Tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Debater dari tanah Sunda, Kuningan, Jawa Barat, senggol dong. Siapa yang sanggup mengalahkan saya? Ustaz Yusuf. Ya, saya sodorkan 6 tema nih buat Kristen ya. 6 tema nih, silakan Anda pilih yang paling mudah. Tema yang pertama, konsep ketuhanan. Tema yang kedua, jaminan keselamatan. Tema yang ketiga, penyaliban. Tema yang keempat, perkawinan Yesus. Tema yang kelima, Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul dan Nabi palsu. Tema yang keenam, Al-Quran atau Bible kitab palsu. Cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, kalahkan saya. Belum pernah ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Syaratnya satu, saya mau oten open cam. Kalau oten close cam, sampah di hadapan saya. Ceder. Bang Nandar, saya mau kasih satu tema tambahan buat Bang Nandar, boleh nggak? Apa tuh? Tentang masalah lubang yang sempit itu apa gitu loh. Saya ini pejantan tangguh. Saya kalau dengar lubang ini sensitif. Enggak, coba ditanyakan maksud saya di dalam tema itu gitu loh. Kan gimana? Edis saja ditanyakan nggak berani jawab dia. Apa yang dimaksud dengan lubang yang sempit seperti sumur? Apa maksudnya kayak gitu loh. Tapi sebentar, kontraproduktif ya. Sempit seperti sumur, yang namanya yang sumur itu kan begini loh, lubang gede, gimana kok jadi sempit seperti sumur? Loh, makanya tambahin tema itu, tanyakan sama mereka kenapa sempit seperti sumur. Jangan-jangan ini Tuhannya kakek Sugiono masalahnya. Ngerti ya. Aduh, Bang Nandar nih ya Bang Nandar ya. Ini Bang Nandar nih. Coba Bang Nandar nih, lihat Bang Nandar. Yo, mana nih?
nggak bisa putar kamera ya saya. Bentar ya teman-teman, Ya. ubah efek dulu nih. Sebentar ya Bang Nandar ya. Jangan pakai efek. Aduh. Iya, nggak boleh pakai efek ya kalau mau buka kamera ya. Oke. Iya, nggak bisa. Nih ya. Bang Nandar, Amsal Coba. ya 23 nomor 27 ya. Karena perempuan Sunda adalah lobang yang dalam. Apa maksudnya itu? Coba itu yang ditanyain lah. Halo. Dan nih Kayaknya, dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Apa coba maksudnya? Tambahinlah tema itu ya. Ini aja tadi bikin Edis Itu pusing dan kabur. Sumur yang dalam maksudnya kena Black Mamba itu. Kena Black Mamba itu. Kadang ya teman-teman ya, dia bahas masalah Aisyah, masalah Zaid bin Haritsah. Kita tanyain kenapa Tuhan kau ya minta jatah perawan itu kenapa? Terus apa yang dimaksud dengan lubang yang sempit apa coba? Perempuan Sunda lubangnya seperti sumur yang sempit. Apa coba kayak gitu? Saya heran ini jangan-jangan makanya Tuhannya kakek Sugiono ini masalahnya pengalaman rupanya. Aduh. Semar Badrana ya, ngambui. Itu tambahin Tapi temanya cocok. satu nanti saya mau rekam, saya mau kasih lihat ke YouTube nanti Bang Nandar. Coba ini aja, tanyanya ke Mikana itu cocok itu. Wah, bisa. Nih, teman-teman yang usil yang dibawa kalau mau usil sama Mikana, tanyain tuh kenapa pesundal itu lubangnya sempit seperti sumur itu gimana gitu. Mikana kan perempuan tuh ya, pasti bisa tuh ya. Mikana jelasin dah kayak gitu aja dah. Aduh, kalau mau teman-teman usil kayak gitu, ya macam mana pula. Betul tuh, ide Bang Nandar bagus itu. Ya. Aduh. Baru live streaming gak Bang Nandar? Ya. Berapa orang sih di Iya, tempat balik Bang baru. Nandar itu? Ya 100 orang yang nonton ini akun baru maklum. Ada kores-kores. Res kalau mau ini sama Ustadz Yusuf nih. Kalau mau Apaan? live host kores. Enggak, kirain Kores. Bang Kores mau tahu lubang yang sempit gitu. Enggak, maksudnya naik res. Mana kores nih? Oh, mana Bang Koresnya mana? Iya. Ya kita ini dulu. Dia tadi WhatsApp saya katanya pengen gabung. Oh, pengen gabung Live Bang host. Kores. Saya nggak apa-apa. Kita silaturahmi sebentar ya teman-teman. Iya. Aduh, Iya, merayakan sabar ya. kemenangan Edis sampai mencret kabur, terbirit-birit. Kabur ya. Sama saya udah nggak berani tuh. Saya jambak nggak pernah nerima si Edis itu. Sama saya. Oke, sebentar. Ini teman-teman tolong ya, Bang Nandar ditantang sama si Nathan. Aku nggak tega bro. Nggak ada debat open yang normal gitu loh. Yang mohon maaf ya, yang orang saya yang normal aja suka dihina sama mereka, bibirnya 5 cm katanya Bimoli, apalagi yang begitu. Tolonglah teman-teman hargai ya. Saya nggak mau orang-orang semacam itu dijadikan bahan ejekan gitu loh. Masa mereka tega sih? Udah tahu orangnya dalam keterbatasannya seperti itu, disuruh debat sama saya, ya babak belur lah. Orang dia mendengar aja pakai alat bantu dengar. Tolonglah please lah, jangan sarankan saya dengan orang-orang semacam itu ya. Paling tidak sama si Bom kayak si Joseph kayak si Mikana kayak si Liping kayak yang normal-normal gitu loh. Masa kalian tega menyuruh saya berdebat dengan disabilitas gitu? Pikir dong. Kalian tuh gimana? Saya nggak mau dia jadi objek penghinaan. Mana Bang Koresnya mana? Bang Nandar mana Bang Koresnya? Oke, ntar ya. Ini teman-teman saya makan kuaci ya ini ya. Ntar aku WhatsApp dulu ya. Biji bunga matahari. Apa ini? Tumanggor sayur meminta bergabung sebagai co-host. Tumanggor sayur. Siapa tuh?
Masa saya debat sama orang disabilitas yang ini yang bener aja gitu loh. Tolonglah. Kores, keras live sekali ya. host. Live host, Kores. Live host katanya. Enggak. Masalahnya teman-teman, kenapa saya lebih banyak ngakaknya? Karena Edis muter-muter nggak ada jawabannya, lucu gitu loh. Kitabnya itu lucu masalahnya. Enggak sih, Kores ini Kelucuan akunnya kitabnya banyak. kayak gitu. Si Kores ini akunnya banyak, jadi bingung aku. Nih si Joseph nih, kita undang nih si Joseph. Berani nggak si Joseph nih? Ditolak. Si Joseph nggak berani nih. Ditolak sama dia tuh. Ditolak Cok. Nggak berani ya. Heran aku nggak ada Oten yang berani loh sama kita. Paling si Edis aja. Enggak, itu ya teman-teman yang mendewakan Edis ya, lihat sendiri ya kenyataannya ya, tuh tentang Edis ya. Pak Haji, makasih Pak Haji. Habiskan Pak Haji. Seikat bunganya habiskan Pak Haji. Ayo guys. Ayo. Oh iya. Si Koresnya. Ya udah, ini Koresnya dulu lah. Si Koresnya nggak ngerti. Saya berterima kasih ya yang kasih gift tadi, gede-gede dikasih gift tadi saya Bang Nanar. Masya Allah, berkah selalu. Iya, berkah selalu, orang baik. Semoga dibalas dengan jannahnya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Penting juga ya. Si Edis ini memang penghujat ya. Tapi kalau kita nggak ada yang mengkanter, ingat loh, tidak semua umat Islam ini tidak semua umat Islam itu FYP-nya TikTok kita. Jadi kalau kita nggak hadapi, takutnya loh, mana kok nggak ada sanggahan gitu. Allah tahu kok ada maslahah mursalahnya, kemudian ada juga maqasid syariah, ya kan, hibdun nafas, hibduzin, ya kan. Sekarang kalau kita tidak sanggah, siapa yang menyanggah? Siapa yang ngerti Bible ya? Rata-rata yang naik itu kan nggak ngerti Bible. Nah, si Edis ini pengetahuan Bible-nya kosong gitu loh. Makanya dia nggak berani kalau bahas Bible. Betul juga itu. Kalau saya udah pikir-pikir apa yang perlu dibawa kayak di sini. Kenapa dia memaksakan Nabi Muhammad itu Rob? Apakah kita pakai dulu definisinya untuk menampol dia? Ternyata rumpanya ampuh sampai dia kabur sendiri. Iya, pakai Matius saja sudah. Kang alumni ala kadala semar badrane ya. Jadi si Edis kalau misalnya dia bawakan rob-rob lagi, ternyata Yesus juga takluk kepada iblis. Sekarang saya tanya Ustaz Yusuf, siapa nabi di dalam Quran dan di dalam Bible yang pernah dibawa iblis? Siapa? Hanya Yesus loh. Enggak ada, cuma Yesus. Iya. Ya, hanya Yesus. Iya, cuma Yesus kan. Berarti secara ini kan lebih hebat Umar bin Khattab kan ditakuti iblis, tetapi Yesus malah dibawa iblis. Bisa bentak iblis, bisa bentak setan tuh Umar bin Khattab ya. Iya. betul. Jadi kalau mereka menghujat ya, Tuhanmu itu kalau dibandingkan dengan Umar, lebih hebat Umar. Tuhanmu bisa dibawa-bawa iblis, tapi Umar malah ditakuti oleh iblis. Gitu. Aduh, ajarannya kebanyakan cabul Ustadz. Ya, yang di YouTube ya. Oh ya teman-teman, ke YouTube juga dong ya. Ke YouTube saya Yusuf PI Reaction gitu ya. Sebagian nonton di YouTube. Saya heran Bang Nandar sama teman-teman saudara-saudari Muslim kita ini. Di TikTok nonton bahkan mencapai 20.000 orang. Di YouTube paling cuma 40 orang, 30 orang. Aduh. Ada apa sih kayak gitu? Beda kak? Atau beda kuota atau kayak gimana? Saya nggak ngerti gitu. Kenapa lebih banyak di TikTok daripada di YouTube? Saya pengen tahu juga alasannya sama penonton nih. Sama Ustaz Yusuf. Di TikTok sama di beda ininya, beda apanya ya, audiensnya itu berbeda. Banyak iklan. Karena kalau banyak iklan ya. Kalau di TikTok kan nggak ada iklan, kalau di YouTube kan ada iklan. Kalau gitu nanti gini teman-teman, kalau gitu nanti saya matikan iklannya dia ini ya di YouTube ya. Saya matikan iklannya.
Tapi jangan salah saudara-saudara, kalau YouTube itu bisa membantu kami, jangan begitu. Malah kalau begitu, kalau TikTok ini kan nggak ada AdSense-nya. Kalau YouTube banyak iklan, saya matikan iklannya. Biar teman-teman juga nyaman nonton di YouTube gitu. Nah, baru disindir udah naik 100%, 62. Teman-teman ini ada aja. Ya, Iya, saya hanya masalahnya gini Bang Nandar, saya hanya bisa baca komen yang di YouTube. Dia komen di YouTube itu nggak jalan kan. Kalau di TikTok mana bisa saya lihat itu? Nggak bisa saya lihat komen Anda itu cepat hilangnya gitu loh, teman-teman ya. Iya. Si Waalaikumsalam Kores mau naik nih. Ustaz Yusuf katanya naikin. Perah Estar 431. Perah Estar 431. Cari di mana? Enggak ada di tempat saya. Coba aku dulu ya, tak follow nanti tak jambak. Kores, lu nya sudah live atau belum? Kalau lu nya belum live ya gimana ini? Tar. Aku coba lihat deh. Soalnya akunnya banyak banget gila akunnya. Si Kores ini. Oh, di YouTube gambarnya coba. kecil. Bentar, Coba gambarnya sebentar, kecil di TikTok, besar gambarnya gitu ya juga ya. Teman-teman yang di YouTube nanti saya coba pilih resolusi yang supaya gede juga di YouTube ya. Mungkin kayak gitu ya. Iya jujur ya teman-teman, sesuai yang dikatakan Bang Nandar tadi, di YouTube itu ada AdSense-nya teman-teman. Nah, kalau ada AdSense-nya di YouTube itu ya bisa membantu kami dalam menunjang dakwah di online gitu. Kita bisa bayar WiFi, bisa beli alat-alat streaming gitu ya. Iya. Bisa gitu. Benar. Tarik si Kores sudah aku follow nih. Kores jangan ada komalnya kalau mau naik ini. Jangan buka komal, nggak bisa naik. Jangan buka komal. Sendirian aja. Nanti saya yang gini yang di YouTube ya. Saya nanti carikan resolusi yang sama dengan TikTok nanti live streamingnya di YouTube itu, biar juga gede gitu. Biar matanya Bang Nandar juga kelihatan. Nah kayak gitu ya. Biar mata Bang Nandar gede juga di YouTube gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas di TikTok ya gambarnya ya. Ya. Pindah kursi ke APK merah ya. Mana Bang Koresnya mana? Tar. Si Kores ini malah tadi ada center. Kores. Oh ini ada nih. Ada. Coba terima. Kacamatanya. Gini dong. Ayo. Salam lagi. Para veteranku. Buset dah. Terima. Iya anjir. Wah, 1 lawan 2 teman-teman saya. Keroyok ya, kita habisin 2 oten ini ya. Ya, nih. Anjing 2 oten parah banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ya kan Dayonat dan majelis warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf. Masya Allah. Masya Allah, Bang Kores kacamatanya kasih saya lah. Oh jangan, belum lunas weh. Parah. Oh, belum lunas. Belum Kacamata lunas kredit, udah diminta. teman-teman. Kredit 12 juta. Cicilan 3 tahun. Anjay. 12 juta aja. Jadi ikhwan ya, ini kalian perlu ketahui kan Dayonat, Yusuf Fei gitu kan. Ini adalah mereka veteran perang dari segala bentuk media sosial yang pernah ada di Indonesia gitu. Mereka udah ngebubukin taritung dari masa-masa dulu. Dari belum mimpi basah ikhwan sampai sekarang udah basah kasurnya sampai jadi anak itu basah. Masih istiqomah bubukin taritung mereka gitu. Anjir gua dikeroyok 314. Oh ikhwan, jangan biarkan aku kalah karena aku di sini cupu. Gini teman-teman, ini saya 1 lawan 2 ya kalau di layar saya. Gimana? Kenapa Bang Nandar? Iya, gini.
Ustadz Yusuf, tolong di mentoring ini. Si Kores ini kan ilmunya bagus, datanya banyak ya. Coba biasakan live sendiri, cari oten-oten yang ini, yang gabrul-gabrul. Kanda tadi Bener. aku udah nyoba itu live kayak gitu. Itu harus di follow Kanda. Enggak harus di-follow. Tanya Ustadz Yusuf. Bang Yusuf, harus di-follow enggak kalau kita cari PK, itu? kalau PK Enggak. harus berteman kan, Bang Nandar kalau PK. Enggak. Aduh, tinggal cari live host aja. Enggak Acak harus itu PK, namanya. ya. Live host. Acak itu live host itu. Iya, live host acak. Ntar nih, aku contohin res. Nih gue contohin res. Ya boleh. Katanya Aku bom contohin nih. nantang Mana lo? saya. Mana bom-bomnya? Silakan masuk sini. Jagoan kalian suruh masuk ke sini ya. Nih res, gue contohin res. Gini res. Boleh. Ntar. Abre, anjay. Ah. Tuh, ini udah apa ya? Udah siap banget untuk apa? Untuk angle-nya tuh untuk ngebubukin Tritum tuh udah siap banget gitu. Ini gue bisa muang tai di Nih sini. res. Nih gue Ya, Nih gua contohin dari awal nih ya. Contohin gua dari awal nih. Ini akunku, nggak tahu nih akunku yang berapa nih, Yonatan Nandar. Followernya 5.000. Nah, caranya begini, ya kan nih. Ini kan kita live nih. Oke, live. ya. Nah, ini udah live nih. Ini HP ku satunya ya. Udah live nih. Terus? Ya. Ya udah, lu gini aja nih. Ini kan ada host nih. Jadi itu ya. Pencet Kanda, pencet itu pencet. Pencet. Nah ini tuh ada si Edis tuh, itu belum berteman loh, tinggal diundang. Ada PS. Kayak gimana Bang Nandar? Kayak gimana? Ulangi Ini dari awal. caranya Coba nih. ulangi dari awal. Ini udah, ini kan posisi live nih, live nih. Nih Kores, terus? liatin res, biar Ya. lu paham. Coba. Nah ini yang sebelah kiri ini, paling pojok kiri bawah ada tulisan host, diklik. Oke. Terus? Nah, diklik, tinggal pilih kan nih kalau berteman ini muncul di paling atas. Nah, Oke. si Joseph nggak berteman sama saya nih, nggak berteman. Contoh gua jamak nih si Joseph. Tuh, si Joseph pasti nolak kalau sama saya. Joseph ya teman-teman ya. Loh, kok kreator yang direkomendasikan kayak Joseph, kalau saya kenapa malah Nah, malah tuh. perempuan yang buka Tuh, si aurat, Jos- Bang Nandar? Sebentar tuh, ini si Joseph nolak ya. Kita undang lagi nih. Si Joseph nggak berani sama saya. Katolik nih, Katolik nggak berani sama saya. Ini si Ya, Joseph yang teman-teman pakai lihat ya. kostum Si ya, Joseph. pakai kostum Arab waktu di Iya, coba lihat. gereja kesaksian ya. Iya, coba lihat si Joseph, berani nggak dia? Tuh. Berani Alhamdulillah. nggak? Pasti ditolak dia. Tuh, kreator lab ini menolak undangan. Cari aja res tuh, paling bawah tuh. Nah, mau cewek boleh ditarik nih. Ada cewek tuh, dicari aja. Ini nggak berteman aku loh. Si Edis. Naikin Edis. Ya ini kan pakai akunku yang ini. Nanti Oh, kalau iya, pakai iya. akun yang inilah, ini kan sebagai percontohan gimana? Iya, udah ngerti karena iya itu. Nah, Tadi aku terus. kayak gitu juga, tapi Nah, si undangnya tuh abu-abu dia. Nah ini tuh ada tuh Oten tuh Pesion. Nah itu nanti aja kalau ini aku udah contohin ya, udah akhir ini. Siap, mantap. Ya udah gini, apa namanya? Undang ke sini coba. Undang ke sini satu ininya. Siapa penghujatnya? Aku nonton Ya pengen nggak bakal apa? berani lah bro. Nggak, gitu. nggak Tapi bakal yang berani open cam lah. Yang Ini berani coba open si Edis. Iya, cam. aku carinya. Ayo Ada udah, nggak si Edis? kalau cari Edis kita tar di ini dulu. Nah, katanya nyari si Edis. Iya. Bentar. Ini aku tambahin si Edisnya. Ya, Batalin tambahin dulu jadi, ya, tambahin. batalin dulu. Tambahin dulu edisnya. Ah iya, tambahin si Edisnya gitu. Kita diam aja, gue pengen tahu Oke, gitu. aku tambahin Masih ya. ada trauma nggak ketika lihat muka Kores Oke. dia? Anjing, Kores buset. Dulu saya ditelanjangi imannya di sini gitu dia. Tar. Aku tuh pengen ini kan Akhi Yusuf, dialog sama penghujat tuh soal bidadari Oh, gitu. Mana yang bermoral, mengawini bidadari atau mengawini Tuhan gitu loh. Cuma belum dapet anjir ininya. Si penghujat Islamnya gitu loh. Tar. Jam.
Kita santai dulu ya teman-teman yang 3.700 orang ya. Santai dulu sama Bang Nandar sama Bang Koras. Capek saya baru debat medis. Baik. Bang Nandar ingin mengakhiri Sebentar, match. Oke, setuju. Iya, akhir match dulu. Ini setuju. Nah, akhir match dulu, baru kita cari nih. Ajarin cara counter Edis udah bangkotan, udah pada bisa semua. Yang perlu diajari itu yang awam, kalian di bawah. Edis. Mikana Bang Nandar mau nggak ya dia masuk? Atau si ini roh kematian, Raja Kabur tuh. Mau nggak dia masuk ya? Edis. Si Edis, sebentar aku jambak. Ada mau masuk dia. Dia udah aku jambak, dia nggak tahu nerima apa enggak dia. Dia lagi wah nggak mau dia. Takut dia. Trauma. Trauma Edis, trauma. Kena mental Edis. Oke. Kita undang lagi nih. Udah lagi nih. Ya, Dad, aku punya undang sulap. nih. Wah, sebentar. Anjir, pesulap itu. Nah, oke, nih aku videoin ya. Dia nggak berani ya. Nih aku videoin ya. Biar saksi ya, biar jadi saksi ya. Nah, aku videoin nih. Oke, kita lihat nih. Ntar aku videoin nih sebentar ya. Kita kerjain ya. Hei. Iya, kabur kau, Edis. Apa kabar Edis? Long time no see Edis. Report apa tuh? Open cam Edis. Ini lagu siapa sih? Main report jalan depan. Oh, kita report tadi ya. Kabur. Itu nyanyiannya dimatiin dulu tuh. Matiin. Ini katanya bukan Edis ini. Apa itu, Des? Oh, bukan Edis ini. Bukan Edis. Bukan ya. Kalau Edis Bukan ada Edis ini. telolet di sininya gede. Capek, tahu nggak? Oh, bukan Edis ini. Mana dikeluarin? Bukan Edis ini. Bukan kali. Kabur Edis lu. namanya ya. Putusin. Oh, kan ada teloletnya dia, gede. Sekarang makin gede loh. Teman-teman ada yang tahu nggak deh? Cara mutusin gimana deh? Kabur. HP-nya naik ya. Hahaha. Belum dapat persembahan kasih ya. Aduh, Jadi Edis nggak bisa nggak beli berani HP. lu. Hahaha. Kasihan. Ya, siap. Kabur. Hahaha. Tahu. Susu siapa? Susu Tuhan. Hahaha. Nggak ada kerjaan kali. Ini bukan si Edis Bukan ini. ini, bukan Edis ini. Ini tukang jualan soundtrack. Oke. Capek. Oke, putuskan. Kok aku yang putus? Bukan Edis ya? Iya, bukan Edis itu. Si pendeta Kucluk mau lagi. Pendeta Kucluk nih masih belum kapok aja nih pendeta Kucluk nih. Udah males pendeta Kucluk. Pendeta Kucluk. Sini, kalau berani Otan. Aduh, si Nathan. Udahlah, sini aja. Otan mana yang paling hebat? Buruan. Otan mana yang paling hebat? Sini gua tunggu. Masa Allah. Ini Otan ini udah nggak ada debater ya?
Masa Dajjal disuruh debat sama saya? Kalian ini gimana ya? Mohon maaf ya. Orang disabilitas suruh debat dengan saya. Nggak ada orang yang normal gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya, kita nggak mendiskreditkan orang ya. Kita bukan menghina. Masa mereka begitu teganya, orang disabilitas dengar suara saja butuh alat bantu dengar, suruh debat dengan saya. Yang mana para pendeta saja babak belur debat dengan saya. Kalian benar-benar tega. Saya pernah diskusi sama dia. Saya ngomong, ada suara saya. Wey, noise suara saya feedback. Ini mohon maaf bang, ini saya ini pakai alat bantu dengar, anjir. Saya dengar kayak gitu jadi sedih gitu. Jadi nggak tega gitu. Tolonglah, kalian tuh jangan begitu kejamnya loh. Menyuruh orang disabilitas berdebat dengan orang yang belum pernah terkalahkan oleh pendeta manapun. Aduh. Oten. Orang disabilitas disuruh debat sama saya. Gak ada otak memang. Gak ada lagi debater sampai orang disabilitas suruh debat dengan saya. Ya paling gak bom-bom lah, bom-bom. Si Joseph. Orang disabilitas suruh debat dengan saya. Kalian tuh punya hati nurani apa enggak sih? Itu orang disabilitas loh. Mendengar saja dia pakai alat bantu dengar. Melihat saja dia pakai asisten Google. Begitu teganya kalian sama orang disabilitas. Tolonglah. Apakah sudah habis debater kalian? Coba si Cepek kayak open cam debat dengan saya. Saya kasih tahu kalian ya, si Cepek kalau debat open cam 3 pertanyaan pasti babak belur. Nggak ada debater Kristen yang sanggup kalahan saya. Coba. Kalian tuh tega betul orang disabilitas suruh debat dengan saya. Masa sudah nggak ada orang normal kayak Esra Soru kayak Bang Nandar disuruh debat sama Esra Soru. Aku berterima kasih aku kalau dia mau berdebat dengan saya. Esra Soru mana? Ya, Mel Atok mana gitu loh. Bom-bom mana? Ya. Mana yang lain? Masa orang disabilitas suruh debat dengan orang seperti saya? Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf, kita tidak bermaksud untuk mengolok-olok ya. Aku secara pribadi nggak tega. Tapi kalian tuh harus punya perasaan lah. Yang namanya debat itu teman-teman menjatuhkan mental lawan. Kalau orang disabilitas semacam itu, saya bingung menjatuhkan lawannya bagaimana. Orang dia sudah jatuh gitu loh. Mau saya bilang, hei Dajjal. Masa saya bilang, hei Dajjal. Islam itu tidak diajarkan untuk mencaci maki. Kalau saya mau, oh enak itu. Hei Dajjal, buka matamu Dajjal. Mau kayak gitu debatnya. Hei Dajjal, buka matamu. Bagaimana kau melihat kebenaran? Matamu saja tidak melihat misalnya. Mau kita debatnya semacam itu. Saya masih punya hati. Masa berdebat menghina fisik? Nah, saya nggak mau. Orang disabilitas suruh debat. Kalian gimana sih? Tolong ya teman-teman ya. Jangan ya. Jangan dek ya. Jangan. Sini Kristen mana yang paling hebat? Saya nggak mau Anda menyampaikan nama ya. Sini orangnya naik ke sini. Saya lagi sendiri. Jambak saya. Coba. Syaratnya 1 open cam saya. Aduh, nggak ada yang bisa ini. Ingat, saya naikkan ini yang open cam ya. Open cam, Om Si. Open cam. Ya, Kristen atau Muslim, Om Si. Halo? Yo, malam. Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, baik. Anda pada malam hari ini bertemu dengan seorang gembala yang baik. Gembala yang baik bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Boleh kiranya saudara suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, Yang manusia dipilih baru dalam Tuhan. kebenaran iman dan Islam. Dipilih Tuhan itu Baik. hanya Kristen saja, jadi hamba Tuhan itu bisa doa orang. Oke, sekarang saya tanya, Tuhan Anda siapa? Saya tanya. Hah? Tuhan Anda siapa? Yesus. Di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Coba. Kenapa? Nih saya kasih tahu nih Bang ya. Ini saya kasih tahu Bang. Saya seorang gembala yang baik ya. Saya nggak mau dilayani karena gembala yang baik itu melayani. Ini saya kasih tahu Abang ya. Abang datang dengan santun, saya pun akan membawa data yang santun. Oke, mudah-mudahan Abang dapat hidayah. Abang sedang sibuk berdagang atau gimana? Nggak mengganggu waktu Abang? Apa sudah tutup warungnya? Sudah tutup. Halo Bang? Sudah bahwa agamanya adalah agama yang benar. Tetapi hanya ada satu Bang. Kebenaran itu bukan dua, bukan tiga. Kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam. Saya tunjukkan kepada Abang Keluaran 20. Keluaran 20 ayat kedua. Ya, sabar ya Bang ya. Iya, ya. Saya bacakan aja dari sini Bang. Sabar ya. Iya, ya. Bentar. Nah, saya senang kalau Abang santun kayak gini. Saya pasti lebih santun daripada Abang. Bentar. Nah. Bentar Bang ya, saya cari posisi enak dulu nih. Nah. Nih Bang. Abang lihat ini. Kalau Tuhan Yahudi abangku yang ganteng, dari mana Bang? Dari timur-timur atau dari Flores? Abang dari mana? Dari timur-timur. Baik, Abang lihat di sini saya ya. Keluaran 20 ayat kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Ini terjemahan yang gabrul sebetulnya. Ini terjemahan yang salah. Bagaimana terjemahan yang benar? Saya terjemahkan dari bahasa Ibraninya. Oke. Anohi Adonai Eloheha. Sebentar Bang. Sabar dulu Abang. Saya jelaskan dulu, nanti setelah saya selesai, nanti Abang menanggapi gitu ya. Nanti saya juga tidak akan memotong ucapan Abang. Perhatikan saya. Oke. Ya. Anohi Adonai Eloheha Asher Khosyatiha Me'eret Misrayim Mibet Abadin. Terjemahan yang benar adalah, aku adalah Allah Tuhanmu. Tuhan bangsa Yahudi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yahudi minta disembah Bang. Keluaran 24 ayat ke-1. Abang perhatikan ini. Keluaran 24 ayat 1. Lihat perikopnya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa isi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel? Kita lihat nih. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Kita lihat bahasa Ibraninya lebih afdol. Fe'el Moseh amar aleh el Adonai ata fe'aharon nada fa'afihu fe'shiv emiziknai Yisrael fe'istaha fitem merahok. Apa kata Tuhannya bangsa Israel? Fe'istaha fitem, sujudlah kalian kepadaku dan sembahlah aku oleh kalian. Merahok dari jauh. Tuhan bangsa Israel meminta disembah. Tuhan bangsa Israel mengakui, mendeklarasikan kalau dirinya adalah Tuhan. Saya tanya sekarang, Anda menuhankan Yesus, siapa yang nyuruh? Coba, saya tanya sama Abang. Abang jangan sambil merokok ya, nanti kena benet. Yang saya tanya kepada Abang ganteng, siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus? Pertanyaan pertama, nanti silakan Anda simultan, Anda maraton, jawab. Lalu, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Jangan sambil merokok, Bang. Nanti kena benet, Bang. Abang jangan disengaja ya. Tidak. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya, siapa yang nyuruh Anda nyembah Yesus? Satu. Yang kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Silakan jawab, saya diam. Jangan sambil merokok, nanti kena ben. Yesus Silakan jawab. karena
Dia bilang, walaupun tidak melihat namun percaya. Saya juga percaya, Bang. Saya nggak tanya itu. Saya percaya kepada Yesus. Bahkan saya, I love you full Yesus. Itu Yang saya katanya. tanya bukan masalah percayanya, Bang. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh Anda nyembah Yesus? Yang kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Itu bukan percaya atau tidak. Kalau percaya, saya juga percaya Yesus. Jawab. Terus Allah nyuruh kamu untuk percaya. Jangan nanti kalau bertanya tentang Islam, saya berikan Anda waktu sepuasnya. Yang saya tanya jawab Iya, dulu. kan, Yesus, Pastor. gini aja deh. Kan Yesus menyuruh, Allah ini kamu pertanyaan suruh pertama saya. kamu Yesus untuk percaya. menyuruh Anda, sebentar Bang. Yesus menyuruh Anda menyembah siapa? Ini pertanyaan pertama, saya balik nih. Yang kedua, Anda menyembah Yesus, siapa yang suruh? Itu loh. Kan Anda menyembah Yesus, siapa yang suruh? kan sama Siapa yang nyuruh? Kalau Allah kamu suruh kamu untuk percaya, begitu juga dengan Tuhan Yesus disuruh kami percaya. Kalau Anda percaya sama si Paulus atau tidak? Sekarang saya tanya. Anda percaya sama si Paulus atau tidak? Percaya atau tidak Anda sama si Paulus? Berarti Anda menyembah si Paulus begitu? Anda menyembah si Paulus percaya? Nah, makanya percaya dengan menyembah itu dua hal yang berbeda. Berarti fondasinya itu harus dipercaya. Saya tanya apa? Tidak ada Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau kau Siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus yang saya tanya? Siapa? Yang sudah Siapa yang nyuruh Anda menyembah Yesus saya tanya? lihat dia sudah nubuat. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya siapa yang nyuruh Anda nyembah Yesus? Kalau orang Yahudi menyembah Yahweh, Yahweh minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Kalau orang Yahudi menyembah Yahweh, Yahweh mengaku sebagai Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Sekarang saya tanya, Anda menuhankan Yesus, Anda menyembah Yesus, yang nyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Kan saya bilang, saya percaya Yesus. Siapa yang nyuruh? Hah? Kalau percaya itu iman Anda. Saya nggak peduli dengan iman Anda. Yang saya tanya dalilnya. Siapa yang nyuruh kau menyembah Yesus? Terus kamu percaya Allahnya siapa? Tahu atau tidak? Hah? Oke, baik. Nah, gini gua kasih contoh nih. Nah, Jawaban pertama gua bocorin nih. Jawaban pertama nih. Apa kamu percaya? Sebentar, gua kasih tahu caranya. Gua kasih tahu caranya begini, Bro. Nih, gua kasih tahu caranya, Bro. Ya, oke. Matius 4 ayat 10. Nah, kalau saya bertanya, Yesus menyuruh saya menyembah siapa? Nih. Bang, Ternyata Yesus, Bro, lihat, dengarkan saya. Woi, dengarkan saya, jangan kabur. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi Yesus menyuruh saya menyembah Allah. Makanya umat Islam menyembah Allah karena Yesus yang nyuruh, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Sekarang saya tanya, kenapa Anda menyembah Yesus sementara Yesus menyuruh kita menyembah Allah? Di mana perintah siapa Anda menyembah Yesus? Saya tanya. Kalau perintah menyembah Allah ada di ayatnya. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Sekarang begini saja. Sekarang. Macam mana pula kau ini? Saya percaya. Aduh, ini dia Dedullah kedua ini. Ditanya apa, jawabnya apa. Saya nggak tanya Anda percaya, saya juga percaya sama Yesus. Mister, makasih dari tadi Mister ini. Hebat nih. Kita matikan ada bidadari di surga. Yesus juga kawin dengan bidadari. Masuk Islam, tapi itu bidadari. Ngapain? Saya nggak memaksa Anda masuk Islam. Yesus aja. Nih, gua kasih tahu. Yesus kawin sama bidadari. Gua kasih tahu. Nikahin, Bang. Yesus juga kawin dengan bidadari. Saya tunjukkan ayatnya. Wahyu 19. Kau bodoh. Loh, ketawa kau. Nih, Anda baca nih. Mister, habiskan Mister, biar orang ini kejang-kejang. Coba Anda baca. Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus menikah dengan bidadari. Coba Anda baca. Baca. Jangan dieja, baca. Jangan dalam hati bacanya.
Di mana tidak ada. Baca. Itu kamu pica itu. Coba Anda baca yang kencang. Coba Anda baca yang kencang. Tidak ada. Iya, coba dibaca dulu. Iya, saya sudah baca kok. Pasti orang Ini yang kencang di bawah bacanya. juga sudah baca. Coba yang kencang. Coba Gimana? apa bacanya ini? Coba ini baca coba. kan itu kan marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dia itu Tuhan. Nah, Ya terus hari- apa di bawahnya? Di bawahnya apa? Di bawahnya apa? anak domba dengan tiba-tiba. Itu kamu salah. Ini, Oke, saya bacakan salah artikan itu. Anda ini baca aja nggak bisa, saya bacakan nih. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ternyata Yesus kawin di sorga. Ada bidadari yang jadi istrinya. Ayatnya Abang kau bodok- bantah. abang bodoknya di situ. Kok botol? Anda yang botol. Itu jelas Yesus kawin di Abang sorga. Abang kan bodoknya. Coba baca topik. Botol, lu yang botol. Coba baca topiknya. Mister Kopi, Mister Tidak Kopi. begitu. Mister, habiskan kopinya. Anda ini botol memang. Bagaimana? Oke, kalau- jangan kemana-mana. Sekarang saya tanya sama Anda. Oh, Yang siap. menyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Yang menyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Yang menyuruh Anda menyembah Yesus Menyuruh siapa? saya itu, saya tidak lihat, tapi saya percaya itu. Paulus. Kalau mau tahu, si Paulus yang menyuruh Anda menyembah Yesus tuh. Kan Anda mau kita ikut percaya, Paulus? karena dia kan Oh, berarti Anda pengikut si Paulus. Sekarang saya tanya, di mana Yesus memerintahkan umatnya menyembah Yesus? Coba cari ayatnya. Oke. Coba, Oke, saya kasih Anda waktu setahun. bilang saya ini percaya Paulus. Sekarang saya tanya. Sekarang menyembah Paulus. Kamu itu siapa? Apa kau bilang? Kamu. Yang Hah? tulis Al-Quran kamu siapa? Yang tulis Al-Quran saya para sahabat Rasulullah. Nah, dorang dengar dari siapa? Sekarang saya tanya, saya jawab kan, yang nulis Al-Quran itu para sahabat Rasulullah. Sekarang saya tanya, yang nulis Bible-mu itu siapa? Saya tanya. Saya kan sudah jawab. Jangan nangis kau. Jangan nangis. Bang. Jangan kemana-mana kau. Yang nyuruh kau menyembah Yesus siapa? Jawab. Yang nyuruh itu saya sendiri. Tidak ada yang Dah sendiri. loh. Oke, sekarang tadi sudah saya kasih bocoran. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Hah? Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Yesus menyuruh